Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sebelum mulai ya kita berdoa dulu dari ketua pimpin doanya. Berdoa mulai. Oke, sebelum mulai absen dulu ya. Roji Bisri, Ahmad Umar Mukhtar, Fardan Hidayat, Aufal Fikri, Dani Khairul Umam, Dani Himawan, Fatih Muhammad Aska, Ibnu Athaillah, Habibul Falah, Khairul Umam, Muhammad Agung Wihartowono Tirto, Irki Fakhresi, Maulana Haidar, Iqbin Tahta, Muhammad Mahkun Hanifan, Akib, Afisena, Aska Pramoyuda, Sultan Al-Fatih, Samsudin, Praka, Riau, Salman. Oke, hadirin semua ya. Oke, hari ini ya kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Ya, jadi tujuannya adalah kalian bisa mengenal organ-organ pada sistem pencernaan. Ya. Nah, kalian pernah nggak ya berpikir gimana sih ya caranya manusia mencerna makanan dari mulut sampai ke anus? Ya, pernah berpikir? Ya, pernah? Ya. Nah, pelajaran ini ya nanti kita bahas semuanya ya. Oke, kita mulai aja ya dari mulut ya, sistem pencernaan manusia. Yang pertama adalah nanti kita belajar tentang proses pencernaan makanan ya. Jadi pencernaan makanan itu ada dua ya. Yang pertama adalah pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi ya. Pencernaan mekanik itu adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar menjadi bentuk yang lebih kecil ya. Nanti itu namanya pencernaan mekanik ya. Yang kedua adalah proses pencernaan secara kimiawi. Proses kimiawi itu adalah proses pengubahan makanan dari zat kompleks menjadi zat yang lebih sederhana dengan bantuan enzim ya. Itu adalah proses pencernaan mekanik dan kimiawi ya. Jadi perbedaannya tahu ya, kalau mekanik itu menjadi lebih kecil ya, tapi kalau kimiawi nanti dengan bantuan enzim ya. Nah, ini adalah organ-organ sistem pencernaan manusia ya. Yang pertama adalah mulut. Nah, di dalam mulut nanti ada apa? Ada giginya, terus ada lidahnya, terus ada lagi bukan gusi, namanya kelenjar ludah ya, atau kelenjar air liur ya. Kalau bahasa Tegalnya apa? Idu atau iya ya. Nah, itu idu ya. Yang kedua adalah kerongkongan ya, kerongkongan. Ini yang kerongkongan itu ya. Kerongkongan atau nama lainnya adalah esofagus ya. Kalau bahasa IPA-nya adalah esofagus. Yang kedua adalah lambung. Yang ketiga ada usus halus ya. Yang ini usus halus itu yang warna oranye ini ya. Terus usus besar ya. Yang terakhir adalah anus. Nah, di dalam sistem pencernaan nanti ada enzim-enzim yang membantu sistem pencernaan ya. Yang pertama adalah nanti di enzim di mulut ya. Terus ini enzim di pankreas ini yang warna kuning nih ya. Yang warna kuning namanya pankreas. Yang ini yang merah warnanya apa? Namanya apa nih? Yang ini hati. Yang ini yang kecil tadi namanya empedu ya. Jadi empedu itu yang ini yang kecil ya, ini hati, dan yang kuning ini namanya pankreas ya. Oke, kita mulai dari mulut ya.
Di mulut nanti ada gigi. Nah, gigi manusia nanti ada 3 macam. Yang pertama adalah gigi seri, ya. Gigi seri itu yang di depan, ya. Fungsinya untuk memotong makanan, ya. Yang kedua adalah gigi taring. Gigi taring itu yang lancip, ya, yang ada 4, ya. Nah, itu fungsinya untuk merobek dan mengoyak makanan. Dan yang ketiga adalah gigi geraham. Geraham itu ada 2, geraham depan sama geraham belakang. Ya, ini fungsinya untuk mengunyah makanan. Nah, biasanya kalian itu ya yang giginya bolong yang mana? Geraham. Ya, iya, ya, gigi geraham. Yang kedua adalah lidah, ya. Nah, lidah kalian itu fungsinya ada 2. Yang pertama adalah alat pengecap rasa, ya. Yang kedua adalah membolak-balik makanan. Nah, ini ada bagian-bagian lidah dan fungsinya, ya. Jadi bagian ujung, ya, ini untuk merasakan rasa manis, ya. Terus berikutnya yang kiri ini, kiri kanan pinggir itu asin, ya. Terus pinggirnya lagi ini untuk rasa asam atau kecut, ya. Yang terakhir adalah pahit. Makanya kalau kalian minum obat biasanya yang pahit itu di sini nih, ya. Dekat telak, ya. Kalau di sini namanya dekat telak. Itu adalah lidah. Nah, nih, ya. Yang C adalah kelenjar ludah atau kelenjar air liur, ya. Nah, menghasilkan ludah atau air liur, nama lain adalah saliva. Ya, ini berfungsi untuk membantu proses penelanan makanan. Nah, ada 3 nih. Ada 3 macam kelenjar ludah dalam rongga mulut. Yang pertama adalah kelenjar parotis, itu letaknya di dekat telinga, ya, atau di bawah telinga, ya. Ini ludahnya berbentuk cair. Yang kedua adalah kelenjar submandibularis di bawah rahang, ya, getah yang mengandung air dan lendir. Yang kedua adalah kelenjar sublingualis, ya, itu di bawah lidah, getahnya mengandung air dan lendir, ya. Jadi di sini makanya biasanya kalau penyakit gondongan tahu, ya, ini yang di sini, ya. Nah, yang menyerang adalah, ya, kelenjar ludahnya yang diserang oleh virus, makanya biasanya bengkak. Di sini nih, ya, yang ini di mana nih? Nah, yang ini nih, ya. Nih. Itu namanya kelenjar ludah. Nah, di kelenjar ludah nanti ada namanya enzim petialin, ya, karena di mulut nanti ada 2 pencernaan, ya. Yang pertama adalah pencernaan mekanik, yang kedua adalah pencernaan kimiawi. Pencernaan makanan mekanik itu nanti dibantu oleh gigi, ya. Jadi mekanik itu dibantu oleh gigi. Yang kimiawi nanti dibantu oleh enzim petialin ini, ya. Enzim petialin itu berfungsi mengubah karbohidrat, ya, atau amilum menjadi gula sederhana atau maltosa, ya. Jadi fungsinya buat itu, ya. Oke, berikutnya kita ke kerongkongan atau esofagus, ya. Nah, ini terjadi gerakan meremas-remas, ya, atau disebut dengan gerakan peristaltik, ya. Gerak peristaltik itu mengakibatkan makanan terdorong ke lambung, ya. Nah, terus pada saat kita menelan, ya, nanti ada tulang rawan yang untuk tenggorokan yang dinamakan katup epiglotis yang berfungsi agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Nah, apa akibatnya kalau makanan sampai masuk ke saluran pernapasan? Iya, tersedak. Jadi katup epiglotis itu, ya, berfungsi biar kalian tidak tersedak, ya. Nah, yang tersedak itu nanti pakainya, ya, fungsi dari katup epiglotis, ya. Nanti ada videonya nih, ya, katup epiglotis nih. Nah. Wah, nggak nyala nih. Nanti bentar. Nah, ini, ya. Nih, proses menelan makanan, ya. Ini dibantu oleh air liur sama enzim petialin, ya. Ini dibolak-balik oleh lidah, terus nanti ditelan. Nah, ini katup epiglotis tuh yang itu tuh. Nah, nih, tuh, ya. Ini namanya katup epiglotis, ya, yang membuat kalian tidak tersedak makanan. Makanya kalau makan tidak boleh sambil berbicara, ya, atau ngobrol, ya. Tuh. Oke, itu katup epiglotis letaknya di situ, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang ketiga adalah lambung, ya. Nah, di lambung juga terjadi pencernaan secara mekanik, ya, gerakan meremas lambung, dan secara kimiawi dengan enzim. Nah, nanti di situ ada, ya, bagian-bagian
lambung ya. Yang pertama adalah rugae itu ya. Rugae itu adalah otot-otot pada dalam dinding ya lambung ya. Itu ada serosa, mukosa, antrum dan kardiak ya. Itu adalah bagian-bagian dari lambung ya. Oke, ini enzim ya. Enzim terdapat pada lambung yang membantu pencernaan secara kimiawi. Yang pertama adalah pepsin ya. Pepsin itu fungsinya untuk memecah protein menjadi pepton. Terus renin, renin itu menggumpalkan protein susu atau kasein ya. Terus HCl atau getah lambung atau asam lambung ya. Ini fungsinya untuk membunuh kuman yang terdapat dalam makanan dan mengaktifkan pepsin. Nah, ini untuk mengingat-ingat ya. Nanti Pak Taufik kasih tahu caranya. Nanti enzim apa yang pada lambung. Nah, nanti ngapalin adalah perih ya. Apa? Perih. P-nya itu pepsin ya, R-nya itu renin ya, E-nya adalah HCl ya. Jadi ngapalin adalah perih ya. Itu ngapalinya enzim yang di lambung itu enzim perih, pepsin, renin sama HCl ya. Ini fungsinya nanti di LKS juga ada ya. Oke, kita lanjut ke usus halus ya, atau intestinum ya. Nah, usus halus itu dibedakan nanti jadi 3. Yang pertama adalah duodenum. Duodenum itu usus 12 jari ya. Usus yang pada ya, ini lambung nih nanti ya. Tembusannya tadi pada lambung. Ini namanya duodenum atau usus 12 jari ya. Terus namanya ada jejunum ya. Jejunum itu usus kosong ya. Yang ketiga ada ileum ya. Ini ileum itu usus penyerapan. Nanti ada penjelasannya ya. Nah, ini usus 12 jari atau duodenum ya. Ini tempat bermuaranya saluran empedu dan saluran pankreas ya. Tadi aku sudah lihat bagian empedu mana, pankreas mana. Ini bermuaranya di sini ya, di usus 12 jari ya. Saluran empedu mengalirkan cairan empedu yang dihasilkan oleh hati, dan fungsi empedu itu mengemulsi lipid sehingga lemak mudah dicerna ya. Jadi lemak itu ya, kalau kalian kemarin sudah belajar tentang nutrisi makanan ya, jadi nanti di sini ya fungsi dari empedu itu untuk ya mencerna lemak ya. Yang kedua adalah usus kosong atau jejunum. Nah, jejunum ini dihasilkan enzim yang sama dengan enzim yang dihasilkan oleh pankreas ya, yang kuning tadi ya. Nah, ini enzimnya ada 3, amilase, lipase sama tripsin ya. Amilase itu fungsinya untuk mengubah zat tepung atau amilum menjadi glukosa. Lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Tripsin mengubah protein menjadi asam amino. Nah, ngapalinya ya, enzim apa yang ada di usus? Ngapalinya adalah PLTA ya. P-nya itu pankreas ya, dihasilkan oleh pankreas, tapi enzimnya nanti ya T ya, LTA. L-nya itu lipase, T-nya itu tripsin, A-nya itu amilase ya. Jadi ngapalinya PLTA, dihasilkan oleh pankreas ya, enzimnya lipase, tripsin sama amilase ya. Ngapalinya PLTA ya. Oke, kita ke usus penyerap ya, atau ileum. Ini fungsinya adalah tadi makanan yang telah menjadi saringan makanan atau akan diserap ya. Glukosa ya, sebagian disimpan dalam hati dalam bentuk glikogen ya. Terus sebagian makanan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Asam lemak dan gliserol diangkut melalui pembuluh kil atau pembuluh limfa atau getah bening ya, yang ada di daerah usus. Nah, ini permukaan ileum atau permukaan usus penyerap itu berlipat-lipat disebut jonjot atau jonjot usus atau villi, atau kalau kalian pernah lihat anduk ya, nah ya, nah itu namanya serabut-serabutnya itu seperti itu ya, bentuknya seperti itu ya kalau permukaan ileum itu. Nah, sekarang kita ke usus besar atau ya kolon ya, usus besar. Nah, ini ada yang namanya usus buntu ya. Jadi kamu kalau usus buntu itu mana sih? Nah, usus buntu itu bagian dari usus besar ya. Ini yang usus buntu tuh ya. Usus buntu, terus kolon ascendens ya, kolon transversum sama kolon descendens. Yang terakhir adalah rectum ya. Ini bagian-bagian dari usus besar. Nah, sekarang fungsinya. Usus besar fungsinya menyerap air dan tempat terjadinya pembusukan sisa-sisa makanan ya. Karena pembusukan makanya kalau keluar baunya
Iya, baunya busuk ya. Iya, terus di dalam usus besar nanti terdapat bakteri Escherichia coli ya, bacanya Escherichia coli ya, atau disingkat E. coli ya, yang berfungsi tadi membantu proses pembusukan makanan sama menghasilkan vitamin K ya. Terus usus besar terdiri dari yang tadi ya, bagian naik tadi appendix, bagian mendatar dan bagian menurun dan berakhir di anus ya. Jadi fungsinya tadi ya, menyerap air ya sama pembusukan makanan. Bakterinya namanya Escherichia coli ya, atau E. coli. Nah, sekarang rektum dan anus ya, beda ya. Rektum sama anus itu beda. Rektum itu terakhirnya usus pada besar ya, usus besar. Nah, ini rektum ini nanti ya, kalau kamu makan terus disisa nanti di sini disimpan di sini nih. Disimpan sementara di sini. Pas penuh nanti ya mengirim sinyal ke kotak ya. Nah, karena penuh akhirnya kamu kebelet ya, kebelet ya. Nah, nanti ya karena sinyal ke otak kamu harus kebelet nanti ini namanya anus ya. Anus itu bahasa sininya apa? Silet ya, bahasanya sih silet ya, tapi bahasa biologinya atau bahasa IPA-nya namanya anus ya. Oke, ini adalah penjelasan dari rektum ya. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar dan berakhir di anus. Nah, organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses ya atau tinja ya. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar ya. Jadi ngirim sinyal ke otak ya, jadinya BAB ya. Oke, kita terakhir ya, bagian terakhir adalah anus ya. Ini anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan yang berfungsi untuk membuang ya, sisa pencernaan, namanya feses atau tinja ya. Nah, itu adalah sistem pencernaan pada manusia ya. Oke, itu adalah bagian-bagian sistem pencernaan manusia. Ada yang ditanyakan? Yuk, saya tanyakan. Kenapa? Feses itu ya, kalau bahasa sininya adalah TA1 ya. Ya, bahasa sininya adalah TA1 yang tiap hari kalian keluarkan di WC ya, yang berwarna apa? Kuning. Iya, yang berwarna kuning itu namanya feses ya. Jadi bahasa biologinya atau bahasa kedokterannya feses ya. Tuh, saya mau tanya lagi. Yuk. Ada yang tanya? Gak ada? Apa? Kenapa? Sama aja, itu hanya nama lain saja ya, hanya nama lain ya. Tinja, feses, TA1 ya, itu sama ya bentuknya yang kayak gitu, yang keluar dari ya perut kamu ya, itu namanya feses atau tinja, sama aja. Ada lagi? Nah, kalau fesesnya berwarna hitam ya, biasanya terjadi konstipasi atau susah BAB ya, biasa BAB. Normalnya adalah warnanya kuning ya, tapi kalau susah BAB karena tersimpan di rektum terlalu lama nanti jadi hitam ya. Itu. Ada lagi? Apa, Bung? Apa? Enzim itu tadi ya, apa namanya, kelenjar atau zat yang membantu proses pencernaan ya, itu zat atau yang membantu proses pencernaan. Ada lagi, Roji? Ya, coklat itu juga karena dari jenis makanannya ya, jenis makanannya biasanya ya, kalau yang makan coklat berarti tidak kurang makan sayurnya ya, kurang makan sayur, nanti biasanya warnanya coklat ya. Ya, itu. Ada lagi? Apa? Fungsi usus buntu itu apa? Fungsi usus buntu ya. Sebenarnya nggak ada fungsinya usus buntu itu, hanya apa namanya, bagian dari usus besar itu nggak ada fungsinya. Jadi fungsinya sama ke bagian usus besar aja. Cuman kalau nanti sering makan makanan yang misalkan mengandung pengawet ya, nanti ya bisa menyebabkan terjebaknya apa makanan usus buntu yang mengakibatkan jadi penyakit ya usus buntu atau appendix ya, nanti harus dioperasi kalau usus buntu ya, itu karena sering makanan yang mengandung apa pengawet gitu. Ada lagi? Nah, kalau cesarean namanya diare ya, karena namanya diare ya. Kalau diare biasanya makannya
kotor, tidak cuci tangan sebelum makan, ya itu nanti bisa terjadi diare atau apa tadi fesesnya cair, ya. Nah itu namanya penyakit diare. Lagi apa? Nah itu kalau fesesnya warna hijau ya berarti kamu habis makan sayur ya yang kangkung misalkan ya sayur kangkung atau sayur yang iya ya betul ya karena biasanya feses itu ya berwarna ada yang hitam ada yang coklat ada yang hijau ya yang hijau biasanya ya karena habis makan sayur kangkung biasanya ya atau kebanyakan makan sayurnya ya sayur warna hijau nanti fesesnya berwarna hijau. Ada lagi? Kalau nggak ada, nanti ya kalian bentuk 6 orang atau 5 orang, ya. Berarti ini berapa orangnya tadi? 23. Ini ada 5 berarti limanan ya, limanan. Berarti 553 ya. Oke, gini aja wes. 1 2 3 4 5 ya. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 1 3 4 5. Ya wes, gini aja. Ya udah. Oke, nanti mengerjakan ini ya, mengerjakan nanti setiap kelompok perwakilan maju satu-satu ya, menjelaskan apa perintah yang ada di sini ya. Siap ya? Ya, udah. Oke, sekarang berkelompok 55. Ini aja, Herul, Haidar, Agung, Praka sama Adam. Coba 5 dulu di grup ini. Di sana kelompoknya di Herul dulu. Di Herul. Sana ke Herul. Ya, bikin kelompok. Terus 1 2 3 4 ke depan. Ya, Fatih, Dani, Aska, Dani lagi ya, Dani lagi ya. Ada di sini ke depan. Ya. Ini kelompok 1. Mas Dem. Di atas aja. Di atas. Di atas aja. Di atas aja, di atas. Di atas. Ya, ini aja. Yang satu yang ini berdiri, yang satu berdiri, yang satu nulis, ya, yang satu nulis, yang satu berdiri, yang lain berdiri. 1 2 3 4 5, ya, nih. Terus belakang 1 2 3 4. Ya, terakhir. Aktif, sama Rosi. Ya. Yang sudah selesai nanti bilang ya. Sudah selesai nanti bilang ya, nanti presentasi di depan. Diisi dulu ya, diisi dulu. Yang kotak-kotak diisi dulu. Kenapa? Namanya. Alas. Ya.
Udah? Kelas? Kalau itu fungsi misalnya eh 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Kenapa? Ya kemudian dibuat.
Kelompok 3 udah. Yang lain? Roji udah? Kelompoknya Roji? Nanti Umar Muhtar, Riau, Dani, Khairul, Ibnu, Hafid, nanti ini ya. Siapa yang mau maju mempresentasikan? Ya. Ya. Dani, ya wes. Oke. Kenapa? Ya terserah dari kelompok kamu nanti siapa. Apa nanti udah. Nih. Kenapa? Jelasinnya iya tadi satu persatu. Nah. Ya, siap? Dani, kelompoknya Dani, Umar Muhtar, siapa yang mau maju? Dani. Ya, sudah. Oke, ini ya. Ini punya Dani ini, ya, punya Dani ini, ya. Ya. Oke, silakan maju dan ya, maju. Ya. Enggak ada. Ini pertanyaannya nih. Ya. Iya. Beda-beda. Iya, beda-beda, soalnya beda-beda. Ya sini, maju depan sini. Nah. Oke, ditunjukkan ini namanya apa? Itu ditunjukkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang dari atas Hmm. dinamakan mulut. Ya, terus. Yang ini Ya. itu rombongan. Terus. Ini yang warna merah itu hati. Terus. Lambung. Nah, terus. Yang warna hijau itu yang dimakan empedu. Terus. Namanya usus halus. Ya, terus. Yang warna hijau namanya usus besar. Ya. Dan yang terakhir yang warna biru anus. Oke, betul. Ya, yang warna kuning namanya apa? Pankreas. Pankreas. Oke, sekarang pertanyaannya. Coba. Ke sana, madepnya ke sana, ke teman-temannya. Ya, dibaca. Proses pencernaan makanan yang terjadi di lambung. Ada dua. Ya, yang pertama. Ya. Betul. Terus yang kedua. Oke, betul ya. Tepuk tangan buat kelompoknya. Ini. Oke, betul ya. Oke, lanjut kita ke kelompok 1 ya. Khairul Umam, Haidar, Agung, Praka, sama Azam. Siapa yang mau mewakili untuk mempresentasikan hasilnya? Azam. Oke. Azam, kelompok 1 ya, Azam. Oke, ini kelompok Azam ya. Oke, sama kayak tadi, Zam. Disebut bagian-bagiannya, Zam. Harus hafal. Iya, Pak. Saya dari kelompok 1 menjelaskan tentang organ-organ yang ada di dalam tubuh. Dari atas. Yang di paling atas itu mulut. Terus bawahnya. Yang seperti ini Ya, kerongkongan. kerongkongan. Terus yang berwarna merah muda hati. Lanjut. Yang seperti kantong ini Ya. lambung. Lambung. Yang berwarna hijau kecil dekat hati nama empedu. Ya, terus. Dan kuning yang nyempil di sini. Ya. Namanya pankreas. Terus. Yang ini usus halus. Usus halus. Ini usus besar. Ya. Ini anus. Oke, betul ya. Sekarang jelaskan nih ya, ada 3 pertanyaan. Organ perjalanan yang terdapat pada mulut yaitu gigi, lidah, kelenjar, air liur. Oke, lanjut kedua. Jelaskan proses pencernaan terjadi di mulut. Hmm. Yaitu gigi mengunyah makanan, lidah membolak-balik makanan dan dibantu dengan air liur agar mudah untuk pencernaan. Ya, betul. Yang ketiga. Teruskan enzim pencernaan terdapat pada air liur beserta fungsinya, yaitu pencernaan secara kimiawi terjadi ketika kelenjar liur menghasilkan ludah yang mengandung air liur, mengandung air lendir dan enzim seperti air dan lendir berguna untuk melumasi rongga mulut dan membantu proses pengenalan. Adapun enzim seperti mengubah amino menjadi karbohidrat yang lebih sederhana yaitu lactosa. Ya, enzim apa tadi? Enzim apa tadi yang di situ namanya? Dialin. Enzim betialin. Oke, betul. Tepuk tangan. Oke, berikutnya ya. Kelompok 3 ya. Umar Mukhtar, Riau. Oh, udah. Kelompok 5 ya. Roji, Akib, Irgi, Maktum, Salman. Siapa yang maju? Ya, oke. 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kementerian Pertama Ahmad Haji Bisri. Dengan nama kelompok saya yaitu Muhammad Akif Rasulullah, Ibnu Fareji, Fakhrul Alifan dan Salman Al Farisi. Dia yang membantu tugas dalam kelompok ini. Dan saya di sini bertugas untuk menerangkan tugas dari topik ini. Jadi di sini ada bagian yang mulut, kerongkongan, yang panjangnya kerongkongan, dan di sini namanya hati.
Dan di bagian ini yang untuk kandung ini di film yang di iklan-iklan iklan ada lambung. Ya. Dan ini yang warna hijau kecil ini namanya empedu. Ini yang lagi sembunyi-sembunyi di balik lambung namanya pankreas. Dan ini yang usus halus yang kelihatannya ribet banget namanya usus halus. Dan ini yang berwarna hijau kayak di bawah ini namanya usus besar. Dan yang terakhir yang biru ini anus untuk keluarganya. Ya, oke, betul. Sekarang pertanyaannya, hasilnya. Satu, jelaskan apa yang terjadi pada usus besar. Nah, pada usus besar terjadi penyerapan air dan usus makanan pada usus besar ini. Ya, terus yang kedua. Tuliskan nama bakteri beserta fungsinya yang terdapat pada usus besar. Ya, bakteri itu Escherichia coli berfungsi untuk menghasilkan vitamin K dan rektum. Apa? Yang kedua apa? Menghasilkan vitamin K. Terus yang kedua? Rektum. Bukan. Yo, yang kedua apa? Yo, tadi fungsinya buat apa? Bakteri E. coli menghasilkan vitamin K sama membusukkan. Iya ya, jadi fungsi vitamin apa? Fungsi E. coli itu, bakteri E. coli itu tadi dua ya, menghasilkan vitamin K dan membusukkan makanan. Oke, tepuk tangan buat kelompoknya Mas Rocky. Oh, yo, ada dua lagi. Ya. Opal, ya. Kelompoknya opal, kelompok 4. Siapa yang mau mempresentasikannya? Ya. Opal. Opal. Ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mulut. Terus. Ya. Lambung. Terus. Ya. Yang terakhir yang warna kuning apa tuh? Iya, pankreas. Oke, silakan dijawab dari hasil diskusinya gimana? Ya. Ya. Terus? Terus? Ya, terus yang kedua. Kenapa? Yang keras fungsinya usus halus apa? Ya boleh. Lebih tepatnya apa? Usus halus fungsinya apa? Tadi yang terakhir usus apa tadi? Yang terakhir usus bagian usus yang ketiga apa tuh? Iya, fungsinya buat apa? Namanya? Iya, penyerapan. Jadi usus halus itu fungsinya untuk menyerap sari-sari makanan. Jadi fungsi usus halus itu fungsi utamanya adalah menyerap ya. Iya, sari-sari makanan ya. Lanjut yang ketiga. Ya, amilase. Ya, terus? Ya. Ya, jadi nanti ya fungsi halusnya diperbaiki lagi ya. Jadi fungsinya untuk apa tadi? Iya, menyerap sari-sari makanan. Oke, tepuk tangan buat. Oke, yang terakhir. Ya, yang terakhir. Oke, jadi yang mempresentasikan
ini udah apa weh, lanjut. Ya. Kelompok berapa ya? 2 ya. Kelompok 2. Nah, ini coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hmm. Ada yang dinamakan mulut, Ya, terus namanya kerongkongan, dan yang warna merah ini berwarna adik, kan namanya adik. hmm. Yang warna merah ini namanya lambung, Hmm. hijau kecil ini yang dinamakan empedu. Terus Yang beda sekarang ini namanya pankreas. ya, terus Jika panjang, usus halus, ah. sementara noret, usus bukan. Kebalik. Ayo. Ayo. Terus halus yang warna apa tuh? Ya, oranye. Halus yang kayak kantong panjang, bukan. Ya. Ya, oke, anu. Sekarang pertanyaannya, ya. Yo, dibaca pertanyaannya dan dijawab. Coba. Setelah makanan yang kita telan kita masuk ke dalam tenggorokan. Ya, jawabannya. Karena makanan yang dimakan masuk ke dalam organ pernapasan. Yo, benar apa salah? Salah, ya. Yo, yang benar gimana? Karena ada apa? Kalau apa? Kenapa makan itu telan tidak masuk dalam tenggorokan? Karena ada katup apa namanya? Apa? Epiglotis. Jadi ya nanti kelompoknya Mas siapa? Dani ya nanti ya harusnya ya. Kenapa makanan itu telan tidak masuk ke dalam tenggorokan? Karena ada katup epiglotis ya yang mencegah makanan masuk ke dalam apa tadi? Tenggorokan atau pernapasan ya. Ya udah nanti diganti nomor 2 apa? Jelaskan mengapa kalau makan kita bisa tersedak dan apa harus yang berbukti agar kita tersedak. Ya. Karena makanan dimakan masuk ke dalam organ pernapasan. Organ yang membuat tersedak adalah organ yang membuat kita tersedak adalah laring. Yo, benar apa salah? Namanya laring. Salah. Namanya apa tadi? Katup epiglotis ya. Jadi diperbaiki lagi. Jadi namanya katup epiglotis ya. Yang ketiga. Setelah makanan masuk dalam kerongkongan, jelaskan apa yang terjadi dengan titik. Ya. Jadi kerongkongan menghasilkan endi sehingga makanan mudah melalui. Bukan, namanya gerak apa yang di apa? Kerongkongan namanya gerak apa? Gerak. Tadi apa? Peristaltik ya. Jadi jawabannya setelah makanan masuk ke dalam tenggorokan, jelaskan apa yang terjadi pada dinding kerongkongan ya. Dinding kerongkongan melakukan gerak peristaltik ya, Mas Dani ya. Ya, oke, coba diperbaiki dulu ya. Ya, tepuk tangan buat Mas Dani ya. Ya. Oke, itu adalah sistem pencernaan sudah Pak Taufik jelasin semua ya. Oke, kita kesimpulannya ya tadi yang pertama bagian-bagiannya tadi namanya apa nih? Mulut, terus kerongkongan, lambung, terus halus, terus besar, anus. Yang hijau tadi namanya apa nih? Pankreas. Empedu apa pankreas? Empedu. Yang kuning? Pankreas. Ya. Terus di mulut ada apa aja? Gigi, terus lidah, kelenjar, ya kelenjar, udah ya. Terus enzim apa yang ada di mulut? Enzim apa? Ya, enzimnya namanya petialin, ya enzim namanya petialin, ya, ya. Terus tadi di mulut ada pencernaannya ada 2, pencernaan mekanik sama pencernaan kimiawi, ya. Terus kita ke kerongkongan ya, kerongkongan tadi ada gerak apa namanya? Ya, gerak peristaltik. Gerak peristaltik itu mendorong makanan ke lambung ya. Terus habis di lambung ya, kerongkongan kita ke lambung ya. Lambung enzimnya apa aja tadi? Pepsin, ya perih berarti pepsin, renin sama HCl. Iya ya. Oke, itu di lambung. Di lambung juga ada pencernaan ya, mekanik sama kimiawi ya. Terus kita ke usus halus, fungsinya buat apa tadi?
Ya, menyerap apa? Sari-sari makanan. Usus besar fungsinya buat apa? Yo, fungsi usus besar tadi menyerap kadar air. Iya, terus pembusukan. Iya, sisa-sisa makanan. Iya, terus nanti ada bakterinya namanya bakteri apa? E. coli. Iya, fungsinya untuk menghasilkan vitamin A dan membusukkan makanan. Yang terakhir adalah anus. Fungsinya buat apa? Ya, pembuangan feses atau tinja. Ya. Oke, itu adalah ya organ-organ dan fungsinya pada sistem pencernaan ya. Oke, kalian sudah maju juga ya. Berarti materi ini sudah selesai ya. Sudah, podcast akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.